Cerita film dimulai diperkenalkan seorang pria yang dingin seperti es geprok, jarang berbicara, bernama Handsome. Di mana Handsome bekerja di suatu pegadaian. Seorang anak kecil bernama Naomi menggadaikan MP3-nya kepada Handsome supaya ia bisa membeli cat kuku. Tak sampai di situ, Naomi juga diajak oleh Handsome makan malam bersama dengan kari ikan tembang di apartemennya. Setelah pulang ke rumah, Naomi tidak nyaman dengan ibunya bernama Anna yang sering menggunakan barang haram bersama pacarnya. Dengan begitu, Naomi kembali meminta menginap di apartemen milik Handsome. Lalu Handsome mempersilahkan dan memperlakukan Naomi dengan penuh kasih sayang. Di pagi hari saat terbangun, Naomi sudah pergi dari apartemennya secara diam-diam. Di mana Naomi meninggalkan sebuah surat dan mencat kuku Handsome dengan cat kuku yang lucu. Seperti sikap kamu yang seolah-olah ngasih harapan, yang padahal diriku hanya pengisi kegabutan semata alias membadut. Uy. Di warung remang-remang, Anna bersama pacarnya mencuri barang haram milik Kevin. Lalu dimasukkan ke tas kamera yang kemudian digadaikan kepada Handsome. Kevin yang mengetahui barangnya telah dicuri, ia begitu marah, langsung menghabisi salah satu anak buahnya karena tidak becus bekerja. Tetapi Kevin pun dihajar oleh bosnya bernama Mantu, karena anak buahnya tidak bekerja dengan baik. Atas perilaku Mantu yang membuat Kevin merasa harga dirinya diinjak-injak, hina sehinanya. Lalu Kevin menghubungi saudaranya bernama Kuncet untuk segera mencari barang haram yang hilang. Di suatu hari, Handsome berziarah ke makam istri tercintanya. Terlihat kesedihan yang tiada tara, mengingat hari-hari indah bersamanya yang kini hanya tinggal kenangan. Saat pulang, Handsome memergoki Naomi yang ketahuan mencuri di sekolahannya. Namun Handsome bersikap cuek, lewat begitu saja tidak membantu Naomi. Di malam harinya, Naomi dan Handsome bertemu di Alfamart. Di sini Naomi marah tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia langsung pergi dengan membawa coklat. Tapi tetap Handsome yang membayarnya. Di luar, Naomi kembali meminta MP3-nya. Karena tidak punya uang untuk menebusnya, Naomi memberikan sebuah kartu untuk kenangan. Di sini Naomi sangat kecewa kepada Handsome karena pagi tadi tidak membantunya. Mengatakan di saat semua orang tidak memperdulikan dirinya, bahkan ibunya sendiri, Naomi kehilangan senyuman dalam hidupnya. Tetapi ketika ia bertemu dengan Handsome, seketika itu arti senyum itu kembali. Handsome satu-satunya harapan Naomi di dunia ini. Namun kini Handsome sama saja seperti mereka. Kuncet dan Atalia datang ke apartemen Anna untuk mengambil barang haram yang Anna curi. Untuk memberikan pelajaran, Kuncet menyiksa Anna dengan kejam. Di sisi lain, Viju menerobos ke toko Handsome mencari barang haram yang dimasukkan ke tas kamera oleh Anna yang kemudian digadaikan kepada Handsome. Tak lama Handsome datang dengan baik-baik, ia menyuruh mereka pergi. Tetapi mereka malah mengeyel dan Handsome pun menghajarnya. Kevin mengancam keselamatan Anna dan Naomi jika Handsome tidak memberikan tas kameranya. Karena tidak punya pilihan lain, Handsome pun memberikan tas kamera yang berisi barang haram. Sebelum pergi, Atalia memberikan HP agar Handsome bisa menyelamatkan Anna dan Naomi. Lalu Handsome berlari mengejar mobil Kevin untuk menyelamatkan Anna dan Naomi yang diculik. Namun ia terlambat. Handsome kembali ke apartemennya menghubungi Kevin. Di sini Handsome berpasrah diri, siap melakukan apapun asalkan Kevin membebaskan Anna dan Naomi. Di keesokan harinya, Handsome mengambil mobil yang dimana di dalamnya ada sebuah tas yang berisi barang haram. Ia pun langsung mengantarkan paket barang haram itu kepada Mantu. Lalu Handsome meminta Mantu untuk segera membebaskan Anna dan Naomi. Sontak yang membuat Mantu bingung. Ternyata mereka berdua sedang dijebak oleh Kevin. Di waktu bersamaan, Kevin menghubungi polisi melaporkan bahwa Mantu sedang transaksi barang haram. Ia juga menghubungi Mantu, mengatakan sekarang Kevin bisa bekerja sendiri. Dan kekuasaan Mantu tinggal menghitung mundur kehancurannya. Kevin melakukan pengkhianatan itu karena dirinya sakit hati kepada Mantu. Tak lama dari itu, polisi menyergap markas Mantu. Mantu yang mencoba melarikan diri dikejar oleh Handsome. Sedangkan polisi baku tembak dengan anak buah Mantu. Mantu berhasil melarikan diri. Sedangkan Handsome baru menyadari ternyata di dalam bagasi mobilnya ada mayat Anna yang sudah diambil organ tubuhnya. Sangat kejam. Lalu Handsome dibawa untuk diinterogasi. Pak polisi menanyakan ada hubungan apa Handsome dengan Mantu dan mafia lainnya. Dari dimulainya interogasi, Handsome hanya terdiam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, yang membuat mereka penasaran siapa sebenarnya Handsome. Di sisi lain, hasil penyelidikan di toko milik Handsome baru diketahui ternyata Handsome nama aslinya adalah Kabir Alawat, seorang pebisnis pegadaian, tetangga wanita si pencuri barang haram mafia. Beralih kepada Handsome yang akan dibawa ke sel, ia melihat kartu pemberian dari Naomi. Seketika itu ia teringat Naomi dan harus keluar untuk menyelamatkannya. Handsome pun menghajar semua petugas yang berada di sana, namun ia tidak membunuhnya. Sebelum pergi, ia mengambil flashdisk berisi data mafia. Atas aksi Handsome yang berhasil menghabisi semua petugas, hal itu membuat kepolisian bingung siapa Handsome. Mereka terus mencari informasi hingga mereka mendapatkan informasi yang telah disembunyikan, bahwa Handsome adalah seorang agen rahasia yang paling ditakuti. 30 tahun ia berhasil menyelesaikan 76 misi. Ketika melakukan misinya, Handsome terkenal brutal, barbar, si pembunuh darah dingin, tanpa satupun misi yang gagal. Saat bertugas, nama samaran Handsome adalah Rocky.
seorang agen senior pemerintahan memberikan informasi bahwa Handsome telah berhenti menjalankan misinya setelah kematian istrinya. Diketahui pada saat itu Handsome yang tengah berada di rumah sakit untuk memeriksa kandungan istrinya. Ketika istrinya sedang menunggu Handsome di dalam mobil, tanpa disangka-sangka sebuah truk menghajar mobil tersebut. Tak sampai di situ, Handsome diberondongi tembakan. Atas kejadian tersebut, Handsome masih bisa diselamatkan. Namun sayang, istri dan bayi yang ada di dalam kandungannya tak bisa diselamatkan. Agen senior meminta kepada polisi untuk tidak mengusik Handsome karena itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Kevin menghabisi pacar Anna karena telah berani mengkhianatinya. Tak sampai di situ, atas pembalasan yang pernah dilakukan mantu kepada Kevin, ia berniat membunuh mantu. Sebelum menghabisinya, Kevin mengatakan akan menjual organ mantu dan pacar Anna supaya menambah penyesalan untuk mantu. Setelah kematian mantu, kini Kevin dan Kuncet berkuasa atas kota itu. Sementara Naomi dibawa ke panti Bu Clara, disatukan dengan para bocil lainnya yang akan dijual organ tubuhnya. Naomi terus-terusan merintis menangis menanyakan di mana ibunya berada. Di sisi lain, Handsome terus mencari Naomi. Ia menyelidiki asal dari HP yang diberikan kepadanya, hingga ia menemukan toko HP itu berasal dari Max. Handsome bertanya baik-baik kepada Max, namun Handsome malah ditodong pistol hingga perkelahian terjadi. Pada akhirnya, Max yang ketakutan ia memberikan informasi bahwa pelanggan HP-nya adalah seorang penjual organ tubuh bernama Viju dan City Club tempat transaksinya. Tanpa berpikir panjang, Handsome langsung mendatangi klub tersebut. Lewat umpan, Handsome dapat menemui Viju. Viju yang mencoba menyerangnya, namun dengan gampang Handsome membalikannya untuk menginterogasi. Pada akhirnya, Viju memberitahu bahwa Naomi ada di panti Bu Clara. Tak lama Atalia datang menembaki, untungnya Handsome dapat menghindari, hingga perkelahian di antara keduanya terjadi. Baru tersadar dirinya terkena tembakan. Ketika akan melanjutkan pertarungan, polisi datang. Kuncet menahan Atalia dan memberikan HP kepada Handsome lalu kabur. Handsome berusaha mengejarnya, namun dengan ngeyel Kuncet berhasil melarikan diri. Handsome tak menyerah begitu saja. Ia menggunakan mobil yang telah disediakan sutradara untuk mengejar mereka. Di saat pengejaran, Handsome mendapatkan telepon dari Kevin dengan mengatakan bahwa mata Naomi sangat indah dan ia berniat untuk menjualnya. Mendengar itu membuat emosi Handsome meluap-luap. Namun sayang, rasa sakit yang begitu luar biasa akibat terkena tembakan. Handsome menghentikan pengejarannya. Ia datang ke apotik terdekat mengambil obat-obat yang dibutuhkan. Di apartemen, Handsome mengobati lukanya sendirian. Ia berhasil mengeluarkan peluru dari perutnya. Rasa sakit yang begitu luar biasa. Tetapi lebih sakit menerima kenyataan bahwa dia lebih memilih orang lain meski kita telah berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Lewat flashdisk mafia yang ia dapatkan, Handsome berhasil menemukan dua markas Kevin dan Kuncet. Pihak kepolisian bekerja sama dengan Handsome meskipun tujuan mereka berbeda. Polisi mempunyai misi untuk menangkap para mafia, sedangkan Handsome berniat untuk menghabisi mereka karena telah berani-berani mengusik Anna dan Naomi. Sementara Atalia mengamankan bocil-bocil yang akan dijual organ tubuhnya. Melihat luka di jidat Atalia, Naomi mengobatinya dengan koyo cabe. Atas perilaku Naomi membuat hati Atalia tersentuh. Di keesokan harinya, polisi berhasil menangkap pengedar dan dibawa untuk diinterogasi. Polisi hanya bertanya di mana Naomi. Karena ketakutan, pria tersebut malah menjelaskan semua informasi tentang mafia, yang dimana sebelum dijual organ tubuhnya, para bocil dijadikan kurir barang haram. Barang haram itu disembunyikan dengan mainan anak-anak agar tidak ada yang mencurigainya. Berpindah dari satu tangan ke tangan yang lainnya hingga penjemputan menggunakan mobil. Hal itu diketahui oleh Handsome, di mana Handsome berhasil mengikuti mobil tersebut hingga berhenti di suatu gedung. Secara hati-hati, Handsome menyusuri gedung tersebut dan benar saja ia menemukan Kuncet yang tengah memperkerjakan bocil-bocil dalam produksi barang haram. Tak sedikit bocil-bocil yang tidak kuat dengan aroma barang haram hingga membuatnya pingsan. Tak hanya itu, ia juga menemukan tempat pengeluaran organ-organ yang nantinya akan dijual. Tidak tahan dengan semua itu, lalu Handsome beraksi. Kuncet dibuat seperti binatang oleh Handsome. Lalu Handsome menghubungi Kevin untuk segera membebaskan Naomi atau Kuncet akan mati. Kemudian Handsome meledakkan gedung tersebut yang membuat Kuncet menjadi abu dalam ledakan itu. Handsome segera menghubungi polisi untuk menjemput bocil dari markas Kuncet. Dan juga dari informasi yang didapatkan, semua bocil-bocil dapat ditemukan berhasil diselamatkan dari panti Bu Clara. Sementara dokter sudah siap mengeluarkan mata Naomi. Handsome dengan gentleman sendirian mendatangi markas Kevin dari informasi yang ia dapat untuk menjemput Naomi. Namun dengan kejam dan licik, Kevin melemparkan botol dan mengatakan, "Ambil jika kau ingin melihat Naomi," yang artinya Naomi sudah diambil matanya. Hal itu membuat Handsome sedih, sesak di dada melihat kenyataan yang begitu pahit. Lalu ia menutupi botol tersebut dengan jasnya. Dengan penuh amarah, ini yang terjadi.
akan mengambil mata Naomi. Namun, ini yang terjadi. Handsome dan Atalia sama-sama kuat, hingga membuat Handsome kewalahan tancapan pisau di dada. Tetapi, dengan energi yang tersisa, menggunakan mulut ia mengambil pisau yang tertancap, menebas leher Atalia. Lalu Handsome menembaki Kevin yang mencoba kabur hingga dikusruk. Sayangnya, mobil Kevin anti peluru. Dengan ngeyel, Kevin menyuruh Handsome untuk menembaknya. Dengan penuh dingin, Handsome menodongkan pistol ke arah Kevin. Berondongan peluru yang membuat kaca pecah. Tak sampai di situ, Handsome menembaki tangki mobil yang membuat Kevin mati tanam bersama ledakan mobil. Handsome merasa putus asa. Harus kembali merasakan pahitnya kehilangan orang yang ia sayang. Setelah kematian istrinya, kini Naomi sudah tiada. Ia gagal menyelamatkan Naomi. Namun tiba-tiba Naomi datang berlari memeluk Handsome. Yang ternyata Atalia lah yang menyelamatkan Naomi ketika dokter akan mengeksekusi Naomi. Atalia tersentuh hatinya di saat Naomi mengobatinya meski ia terus jahat kepada Naomi. Atalia membunuh dokter yang akan mengambil mata Naomi dan menggantikannya dengan mata dokter. Keesokan harinya polisi berdatangan. Handsome ditangkap oleh polisi karena main hakim sendiri. Dengan penuh ketenangan ia menyerahkan diri. Namun sebelum masuk penjara, Handsome memohon satu permintaan yang ternyata ia minta diantarkan ke Alfamart. Di sana ia memberikan coklat sebanyak-banyaknya kesukaan Naomi. Dengan penuh senang Naomi menerimanya. Dan baru kali ini Naomi melihat Handsome tersenyum. Handsome berjanji setelah keluar penjara nanti ia akan menemui Naomi. Mereka berdua berkomitmen untuk saling menunggu. Dan film pun berakhir.